Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi kalian? Sehat ya? Semoga disehatkan, semoga dimudahkan, dan apapun yang kalian kerjakan, Allah berikan kelancaran. Kali ini akan Abah bahas, hati-hati, waspada, nunggak di Shopee. Ada apa? Simak videonya. Alhamdulillah bertemu kembali, lancar semuanya. Kalian sudah nonton dan tepat ya, sudah ada di channel YouTube ini. Bantu support dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi nantinya atas video terbaru yang akan diberitahukan ke handphone Anda langsung setelah Anda tekan tombol merah loncengnya. Nggak usah cari-cari, langsung ada di handphone Anda jam berapa tayang, karena 3 kali sehari suguhan video-video di channel YouTube ini. Kalian semua juga boleh nanti bergabung di grup Facebook yang punya Facebook, di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Silahkan, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini, dan Abah sempatkan di kolom komentar. Yang mau join dan gabung di grup WA PMP Official, silahkan, bisa manfaatkan ya. Kalian join dan gabung dengan cara memiliki seragam uniform berupa kaos PMP, dan ini sebagai syarat mutlak Anda gabung. Silahkan, untuk Anda join dan gabung, boleh menghubungi nomor admin ini. Ini nomor admin, bukan nomor konsultasi atau sharing. Yang sudah gabung di grup WA, nanti boleh Anda komunikasi dengan Abah, konsultasi dengan Abah, sharing dengan Abah di grup tersebut, dan juga nanti boleh memiliki ini, warning, stiker dilarang masuk, untuk mencegah debt collector masuk sembarangan. Mereka setelah melihat nasabah di rumahnya ada stiker seperti ini, maka langkah mereka terhenti, harus minta izin dulu ke debitur yang ditagihnya. Minta izin. Kalau mereka menerobos masuk, maksa masuk sambil marah-marah, apalagi rekam video kan. Jangan takut, tapi tidak usah dipiralkan, tidak usah diupload. Simpan sebagai alat bukti untuk melapor ke kantor polisi atas dugaan melanggar pasal 167 KUHP dan di pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dipenjara mereka. Punya stiker seperti ini, hubungi admin Abah, nanti akan dibantu ya, dan dipandu untuk memilikinya. Nah, saatnya simak. Hati-hati nunggak Shopee. Ada apa? Ayat naon. Nunggak di Shopee, bah. Seperti ini rasanya sekarang. Rasanya dikejar-kejar, udah kayak apa aja ya, bah. Udah kayak nunggak sampai 5 tahun aja. Dikejar-kejar seperti ini. Seperti nunggaknya udah ratusan juta saja, bah. Nah, hati-hati ya. Abah akan perlihatkan ke kalian. Bukan hanya debitur nasabahnya yang ditagih, tapi sudah mulai diusik kontak darurat yang saat ini, yang sudah Anda taruh ya, kontak darurat ini saat pengajuan. Dan ini terjadi. Yuk kita simak, Abah akan jelaskan buat kalian semua, biar kalian nanti paham dan bisa mengerti dan tahu cara mengantisipasinya seperti apa. Dari teman kita. Assalamualaikum, mohon di-ACC Abah, admin langsung dikirim dari 2 nomor kondar keluarga saya. Alhamdulillah masih aman, sopan, belum ada gertakan barbar selama hampir 3 bulan ini. Dan belum juga ada info WA lari keluar kondar. Bukan tak mau bayar, hanya karena nggak kuat dengan angsurannya melebihi gaji kerja saya yang jauh di bawah UMR. Untuk sekarang masih fokus ngelurusin niat untuk segera nikah. Ya, semoga dimudahkan ya, saudaraku. Ini dapat pesannya seperti ini ya, kawan-kawan. Jadi ini diteruskan dari kontak daruratnya. Kontak darurat menerima pesan seperti ini dan diteruskan kepada debitur. Halo Bapak Ibu, saya Faisal dari SpayLater. Nomor ini didaftarkan dalam data kami sebagai kontak daruratnya dari, ya ini ditutup ya namanya. Kami ingin menitipkan pesan penting mengenai perjanjian beliau. Mohon bantuannya ya, terima kasih. Ada juga ini sama. Bisa dibantu responnya Pak Bu, kami hanya ingin minta tolong sampaikan kepada beliau bahwa SpayLater Pinjam menghubungi dan mohon segera merespon terkait perjanjiannya. Namun Anda sebagai kontak daruratnya belum menanggapi pesan kami. Nah, ini kirim pesan lagi ya. Dari tadi jam 22:27, jam 22:27 dikirimi pesan terus. Ini jam setengah 11 malam. 22:27, benar kan? Setengah 11 malam. Wah, sesuai dengan data kontak darurat yang didaftarkan oleh nama kita tutup, Anda akan menerima pesan dari SpayLater dan Pinjam. Mohon dipastikan akses untuk komunikasi tetap terbuka ya, agar informasinya dapat berjalan tanpa kendala. Tolong segera disampaikan kepada yang bersangkutan agar kami tidak terhubung kembali dengan Anda. Jadi ini mengisyaratkan
bahwa mereka yang mengaku bernama Faisal dari SpayLater dan S-Pinjam ini cuma minta bantu kepada kontak darurat ini agar menyampaikan pesan dari kami. Tidak menyebutkan sih, ya, tidak melanggar SOP, tidak menyebutkan berapa nilai rupiahnya, tidak menyampaikan berapa utangnya, tidak menyampaikan juga hal-hal data-data pribadi yang diungkap kepada kontak darurat ini. Sebenarnya ini normal, tidak ada masalah. Mungkin ya ini hati dak-dikduk yang gak jelas ya menerima pesan, apalagi ini dari kontak darurat yang di-forward ke nomor kita bahwa gue ini udah ditagih gara-gara lo ya. Mungkin seperti itu ya reaksinya pada saat kali pertama mendapatkan informasi suruh menyampaikan pesan. Ingat ya kawan-kawan, dimanapun yang namanya utang, apalagi ini online, tentunya ada kontak darurat yang kita sematkan, yang kita simpan pada saat pengajuan. Masih mending ya kalau ini hanya kontak darurat. Kalau di pinjaman lain seperti leasing itu harus ada data penjamin. Siapa penjaminnya? Biasanya suami atau istri ya, atau keluarga yang ada di rumah tersebut. Penjamin. Tapi ini kan hanya sebatas kontak darurat, di mana kontak darurat tersebut akan dihubungi ketika kalian tidak merespon, ketika kalian sulit dihubungi, ketika kalian sudah pindah dari alamat yang dicantumkan atau didaftarkan saat pertama kali minjam atau pengajuan. Nah, itulah fungsi kontak darurat untuk membuat tidak lost banget, tidak hilang sama sekali. Jadi masih ada yang bisa dihubungi, masih ada yang bisa disampaikan pesan-pesan dari para penagih ini. Ya, tinggal Anda menyiasatinya. Kalau memang sudah seperti ini, Anda tahu bahwa kontak darurat akan dihubungi, sampaikan ke kontak darurat yang Anda sudah cantumkan. Bro, brother, sister, saya udah nggak sanggup bayar. Sudah nggak bisa lagi. Gaji saya nggak mencukupi, mohon ya bantu, jangan marah. Kalau ada yang menghubungi, udah jangan sampai memarahi saya, atau jangan sampai emosi, jangan sampai senewen. Ya ini karena kesalahan saya, sampai nggak mampu dan nggak bisa bayar. Jadi mohon maaf ya, kalau ente nanti banyak sekali menerima pesan-pesan yang mungkin mengganggu kenyamanan, mengganggu situasi kalian, membuat kalian jadi stres, ya sudah sampaikan itu baik-baik ke kontak darurat kalian. Karena ini menyangkut kenyamanan orang lain. Orang lain yang tadinya nyaman karena utang kita gagal bayar, utang kita tidak terbayarkan, mereka sampai terganggu, mereka nggak menikmati pencairan, mereka nggak menikmati uang kita, tapi mereka kena getahnya. Sadari itu kawan, ini kesalahan yang luar biasa sudah kalian buat. Minta maaf, minta ampun, dan pastikan Anda jamin mereka tidak terusik dan tidak terganggu terus-menerus. Sampaikan juga bahwa ini adalah hal yang biasa. Ketika seseorang sudah menunggak, pasti akan menelpon atau akan disampaikan pesan-pesan kepada kontak darurat alias emergency call. Ya, kawan, kalian harus mulai berdamai dengan situasi dan kondisi serta keadaan yang saat ini ada. Anda harus mulai berdamai dengan apapun yang saat ini terjadi, karena ini adalah sebuah resiko. Resiko yang harus kalian terima, resiko yang harus kalian saat ini ambil. Karena kali pertama Anda mengajukan, Anda sudah tahu. Kalau nanti situasinya tidak bayar, pasti akan berhadapan dengan kolektor. Baik itu kolektor yang secara online, melalui pesan-pesan singkat, pesan SMS, pesan WA, ataupun kolektor yang bisa datang suatu saat, suatu waktu ke rumah kalian. Semua resiko itu sudah kalian ambil. Tinggal kita sekarang sudah diambil, ya berarti tinggal kita menghadapinya bagaimana. Jangan menyalahkan keadaan. Banyak teman-teman yang menyalahkan situasi keadaan. Kolektornya galak, kolektornya mancak-mencak, kolektornya ngamuk-ngamuk. Sadari teman, mereka yang datang ke rumah Anda mungkin saat perjalanan mereka kelelahan, saat perjalanan mereka kepanasan, kehausan. Wajar aja. Dalam situasi seperti itu, apalagi nih pas terik-terik matahari mereka datang ke rumah Anda, mungkin kesulitan juga menghubungi Anda nggak mau keluar atau gimana ya. Makanya kan Abah selalu bilang, kalau mereka datang secara baik-baik, santun, sopan, kalian mungkin bisa lebih sopan lagi, bisa lagi menyuguhi ya minimal minuman yang bisa disuguhkan ke mereka sekedar menghilangkan haus atau dahaga,
Mereka berkeliling ke beberapa tempat, ke beberapa lokasi, sampai rumah Anda mungkin haus, pengen disuguhi minimal segelas air putih, ataupun syukur-syukur air putih yang dingin melepaskan dahaga mereka. Mereka senang kok. Mereka juga sama seperti kita, manusia, sama. Hanya bedanya mereka saat ini bertugas sebagai tenaga penagih. Dan mereka mungkin juga ya bisa memanusiakan kalian. Karena mereka sejatinya adalah manusia, bukan makhluk astral yang harus kita takuti ya, bukan harus sih, yang mungkin kita bisa takuti ya. Mereka juga sama seperti kita kok. Minum, makan, sama. Hanya kita yang bisa menjamu mereka ketika mereka datang. Jangan ketika mereka datang kita langsung mencak-mencak atau gimana, kecuali mereka datang ke rumah kalian dengan format dan style sudah seperti preman. Datang ngamuk-ngamuk, datang teriak-teriak, datang tendang-tendang pintu pagar dan sebagainya, nggak usah ditemui yang seperti itu. Dan itu bukan keharusan untuk Anda temui atau Anda layani. Jangan. Ya, Anda menemui kolektor yang datang ke rumah kalian baik-baik, sopan, dan santun. Kalian harus lebih santun. Budaya ketimuran, etika kita orang timur harus lebih santun. Ketika seseorang memberikan sopan buat kita. Kasih mereka minum, kasih mereka cemilan, kasih mereka makanan. Kalau ada, insya Allah itu menjadi amal jariah buat kalian semua. Mereka datang, baik, kita terbuka lebih baik. Mereka datang arogan, kita tutup pintu dan tidak usah menemui mereka. Ya, itu saja yang ingin Abah sampaikan. Karena banyak hal Abah dengar dari teman-teman yang disampaikan ke Abah ataupun melalui grup yang Abah kelola. Banyak sekali mereka sekarang itu depresi, stres di bulan Juli ini. Banyak sekali penyampaian pesan-pesan yang membuat mereka makin merinding. Membuat mereka makin kaget. Kok bisa ya? Sudah nunggak setahun, 2 tahun, masih dihubungi. Kok bisa ya? Sudah menunggak 2 tahun, ini sekarang, dari tadinya adem ayem, tidak ada informasi, tidak ada penanya, tidak ada apapun, sekarang ramai, gencar banget ditagih. Itu hal biasa. Kok bisa ya? Sebelum ini kan sudah lebih dari 90 hari. Hei, di peraturan POJK sudah dijelaskan. Setelah 90 hari, ya stop, memang tidak boleh nagih secara internal, tapi mereka dibolehkan melakukan penagihan dengan kerjasama melalui pihak ketiga. Alih daya penagihan, agensi, dan sebagainya. Pihak ketiga yang membantu penagihan. Dan mereka menyerahkan data kepada pihak ketiga ini untuk dibantu nagih ke kalian. Jadi, nggak usah kaget, nggak usah terlalu takut, apalagi shock seperti itu ya, biasa saja. Menghadapi situasi menunggak, gagal bayar itu adalah hal biasa dan bukan aib. Kalian menghadapi seperti ini, atau situasi seperti ini terjadi, itu kan karena ketidakmampuan, ketidaksanggupan, ketidakberdayaan kalian untuk membayar lagi. Bukan gaya hidup. Ada beberapa yang menjalani gagal bayar karena pola dan gaya hidup mereka. Begitu mereka cair, mereka langsung berpikir tidak akan dibayar. Ini bansos, lumayan. Ini cair, 10 juta, lumayan. Gua nggak akan bayar lo, kasihan lo, mampus lo, bangkrut lo. Salah, keliru. Itu bukan cara gagal bayar yang ada di pikiran Abah. Kalian menunggak itu adalah ketidaksanggupan. Setelah berupaya, berulang kali, berupaya untuk membayar. Berupaya sampai kalian terjerat gali lubang tutup lubang, sampai kalian terjerat mafia para joki-joki ini, sampai kalian benar-benar belangsak, nggak punya harta atau apapun, sudah ludes semua, dan terjadi akhirnya situasi stuck bayar alias gagal bayar. Itu kawan situasinya. Bukan situasi kalian gaya hidup petatang petenteng, ada aplikasi lumayan nih, bansos nih, gue ambil aja, gue comot aja ya, gue cairkan. Nah, lalu nggak usah dibayar, kita gagal bayar rame-rame, kita ambil sebanyak-banyaknya limit, kuras sebanyak-banyaknya. Maling online, maling itu namanya. Hati-hati ya, jangan sampai Anda terjebak dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan video ini menjadi penguat buat kalian semua dan menambah semangat serta kekuatan untuk Anda menghadapi apapun ke depannya. Untuk itu, Abah mohon feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Di akhir video ini, Abah sebelum kasih kesimpulan dan doa, Abah berpesan buat kalian semua yang saat ini stres, depresi, menghadapi situasi menunggak pinjol, dengan ancaman dan penyampaian pesan-pesan yang membuat takut. Ancaman pesan yang membuat Anda merinding. Silahkan, jangan merasa sendirian.
join dan gabung di grup WA PMP Official yang Abah siapkan untuk memulihkan mental Anda. Paguyuban pemulihan mental dan pikiran. Biar pikiran dan mental Anda terasah dengan baik. Biar mental dan pikiran Anda termaintain dengan baik. Ada Abah di sana di grup tersebut, ada teman-teman juga di sana, saling menguatkan, saling menginfokan, dan saling memberikan semangat buat kalian semua. Silakan untuk join dan gabung, ada yang merah-merah di bawah ini, ada nomor admin, silakan dihubungi ya. Jangan konsultasi atau sharing ke nomor tersebut, ini nomor admin untuk bantu Anda. Ada syarat dan ketentuannya, nanti tanyakan saja ya. Nah, itu saja yang ingin Abah bawakan, itu yang ingin Abah sampaikan. Sekarang saatnya kita kasih kesimpulan. Anda menerima pesan-pesan bahwa kami petugas dari Pay Letter bernama ini. Tolong sampaikan kepada atas nama ini, karena Anda dijadikan sebagai kontak darurat. Disampaikan pesan seperti itu ke kontak darurat Anda. Cukup tenang dulu. Yang perlu Anda tenangkan sekarang adalah kontak darurat Anda. Artinya Anda tidak ditagih saat ini, tapi ditagih ke kontak darurat. Tenangkan kontak darurat Anda. Sampaikan pesan, bro, sis, gua tidak sanggup nih, udah nggak sanggup lagi bayar, udah habis-habisan. Malah untuk membayar pun sudah nol. Karena tidak lagi sepadan antara gaji yang diterima dengan yang apa yang harus dibayar. Mohon maaf ya, kalau misalnya Anda nggak nyaman sampai ditagih-tagih, tenangkan kontak darurat Anda. Karena ini adalah konsekuensi yang harus Anda lakukan untuk menenangkan siapapun yang saat ini sudah menjadi kontak darurat kalian. Karena mereka jadi korban, kasihan. Mereka nggak menerima pencairan, mereka nggak menikmati uang yang Anda cairkan dulu, tapi sekarang mereka kena getahnya, kecipratan masalahnya. Tenangkan mereka. Pastikan mereka tetap dalam situasi tenang, mereka tidak dalam situasi terancam. Karena apa yang mereka terima itu di luar dari prediksi mereka. Mereka mungkin tadinya bersedia dijadikan kontak darurat untuk membantu kalian. Nah, sekarang kalian bantu dia. Karena kalian nunggak, akhirnya mereka dihubungi, bantu mereka kontak daruratmu untuk tetap tenang situasinya, tidak panik. Itu tugas kalian. Dan itu emang amat berat untuk meyakinkan mereka. Tapi pastikan mereka merasa aman kembali. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Semoga menjadi penguat buat kalian semua. Kita tutup dengan doa. Semoga apapun yang terjadi, yang saat ini sudah terjadi, semoga bisa teratasi dengan baik. Dan doa-doa yang kita sampaikan, doa-doa yang kita panjatkan, Allah ridho, Allah mendengarnya, dan Allah kabulkan atas doa-doa kita. Doa Abah pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni hamba yang sudah terjerat pinjaman online, terjerat pinjol, yang sudah menghabiskan harta benda, menghancurkan ekonomi hamba ya Allah. Hamba sudah paham bahwa apa yang Engkau perintahkan untuk hamba jauhi harus hamba taati. Sekarang sudah terjadi ya Allah, ampuni hamba. Tunjukkan kejalan-Mu yang mudah dan pulihkan semua keadaan ini. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami, saudara kami di luar sana yang saat ini sedang sakit, menderita sakit, ya Allah, angkat sakitnya. Angkat sakit penyakitnya dan pulihkan serta sehatkan kembali mereka ya Allah. Sehat untuk kembali mengais rezeki, sehat untuk kembali fokus menghidupi keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini berjuang untuk menafkahi keluarganya sebagai pejuang rupiah, siang, malam, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah. Jauhkan mereka dari masalah, jauhkan mereka dari musibah, jauhkan mereka dari malapetaka, dan jauhkan mereka juga dari rezeki yang haram. Dekatkan mereka dengan semua kenikmatan rezeki-Mu yang halal. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya sedang goncang, tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, jaga ke rumah tangga mereka. Jangan sampai bercerai, jangan sampai berpisah, jauhkan dan hindarkan dari setiap perdebatan, cekcok yang tiada henti, pertikaian dalam keluarga, ya Allah. Utuhkan, harmoniskan, bahagiakan rumah tangganya, dan jadikan utuh kembali menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, doa-doa hamba-Mu ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat dan istiqomah meninggalkan semua larangan-larangan yang Allah perintahkan. Tidak usah kita dekati, jauhi. Yang Allah perintahkan tidak usah kita ambil, kita jauhi, jangan diambil.
termasuk riba. Terasa kan? Nggak enaknya. Riba, ngeri banget. Ngeri banget. Bahayanya, semuanya sudah kita rasakan. Bismillah, kita bisa hijrah. Dan teman-teman semua, Abah izin pamit. Mudah-mudahan kalian semua dikuatkan. Dan semoga kita bisa bertemu dalam kondisi sehat kembali. Dan sampai bertemu di esok hari dengan video-video yang luar biasa. Video-video edukatif yang akan membuat kalian makin kuat menjalani hidup dan hari-hari ke depannya. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.